Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Noviasari, nomor induk mahasiswa 152180042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai tinjauan pustaka, teori, konsep, variabel, indikator maupun sistem dalam mata kuliah yaitu mata kuliah metode penelitian bisnis yang diampu oleh ibu dosen kami yaitu Ibu Eni Endah Wijiastuti. Langsung saja, yang pertama itu adalah mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah proposal atau laporan penelitian karena pada bab ini diungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Teori yang disajikan pada bab tinjauan pustaka menerangkan hubungan antara beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Konsep-konsep tersebut kemudian akan dijabarkan menjadi variabel-variabel penelitian. Oleh sebab itu, bab ini juga harus menyajikan temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah atau variabel penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian, tujuan dalam melakukan tinjauan pustaka ini, yang pertama, membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, menentukan variabel-variabel penelitian yang penting dan menentukan hubungan antar variabel penelitian. Kemudian yang ketiga, mengetahui apa yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya dan menentukan apa yang perlu diteliti sekarang. Yang keempat, menghindari pendekatan yang steril atau tidak menghasilkan temuan yang berarti. Yang kelima, merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dan yang terakhir, menemukan penjelasan yang dapat membantu dalam menafsirkan data penelitian. Kemudian ada definisi telaah pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Departemen Pendidikan Nasional, telaah itu berarti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian. Sedangkan pustaka itu adalah kitab, buku, majalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan. Dengan demikian, telaah pustaka berarti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian bahan kepustakaan. Kemudian ada peran telaah pustaka. Dalam metodologi penelitian ilmiah, telaah pustaka merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menyusun kerangka teori yang menjadi dasar untuk menjawab masalah penelitian atau pertanyaan penelitian secara rasional atau berdasarkan penalaran. Agar penelitian menghasilkan jawaban yang dapat diterima, diperlukan teori-teori sebagai sumber kebenaran untuk menjelaskan fakta yang diteliti. Proses ini memerlukan teoritis yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian ada tahapan telaah pustaka. Yang paling pertama itu tahapannya ada mengidentifikasi berbagai sumber pustaka. Berbagai sumber literatur yang dipublikasikan dapat berupa jurnal, ilmiah, dan buku. Sementara itu, sumber literatur yang tidak dipublikasikan dapat berupa makalah, berupa skripsi, tesis, dan disertai sumber-sumber lainnya yang kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, melakukan seleksi artikel.
Nah, di dalam hal ini, sebaiknya peneliti mengutamakan artikel yang terbaru agar dapat mengikuti perkembangan isu atau studi yang terbaru yang menjadi minat peneliti. Selain itu, artikel juga ditelaah dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk menelusuri studi-studi sebelumnya melalui referensi atau daftar literatur yang dijadikan dalam daftar pustaka dari artikel yang bersangkutan. Kemudian ada tahapan telaah pustaka. Tahapannya itu adalah seperti tadi, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber pustaka. Nah, itu berbagai sumber literatur yang dipublikasikan dapat berupa jurnal ilmiah dan buku juga. Sementara itu, sumber literatur yang tidak dipublikasikan dapat berupa makalah, skripsi, tesis, dan disertai sumber-sumber lainnya yang kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian melakukan seleksi artikel. Nah, sebaiknya si peneliti mengutamakan artikel yang terbaru agar dapat mengikuti perkembangan isu atau studi yang terbaru yang menjadi minat peneliti. Salah satunya itu ialah sumber yang sering digunakan sebagai titik tolak di dalam telaah pustaka, yaitu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu akan memuat berbagai macam artikel, baik yang berupa kajian teoritis maupun hasil-hasil penelitian empiris. Pemaparan telaah pustaka. Penyajian telaah pustaka itu harus jelas, harus logis, dan harus runtut. Dalam melakukan telaah pustaka, seharusnya kita juga melakukan evaluasi dan kritik atas berbagai artikel yang dirujuk. Atas dasar evaluasi dan kritik tersebut, selanjutnya peneliti mengambil sikap yang rasional dan menetapkan kerangka teori hingga metode penelitian yang digunakan di dalam melaksanakan penelitiannya. Kemudian yang kedua itu ada teori. Kita bahas yang pertama itu mengenai pengertian teori. Menurut Nazir, ada 3 hal yang perlu diperhatikan jika ingin mengenal teori. Yang pertama itu, dia mengatakan teori itu adalah sebuah set proposisi yang terdiri atas konstruk yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut secara jelas pula. Kemudian teori yang menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk, sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jelas kelihatan. Kemudian dia juga mengatakan teori itu menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi variabel mana yang berhubungan dengan variabel mana. Kemudian menurut Neumann dalam Sugiono, dia mengatakan bahwa teori itu adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sedangkan Mark, dia membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian, teorinya itu adalah
teori yang deduktif. Nah, teori yang deduktif ini itu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Kemudian teori yang induktif. Teori yang induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim, titik pandang yang positif ini dijumpai pada kaum behavior. Kemudian teori yang fungsional. Teori yang fungsional ini di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali dipengaruhi oleh data. Kemudian ada deskripsi teori. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya itu berapa. Terus yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang banyak, yang relevan juga dengan setiap variabel yang diteliti. Kemudian lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan, lihat penelitian permasalahannya yang digunakan, tempat penelitiannya, sampel sumber datanya, teknik pengumpulan data, analisis, dan saran yang diberikan juga. Kemudian cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Kemudian dibandingkan nih antara satu sumber dengan sumber lainnya dan dipilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian baca seluruh isi topik buku sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Dilakukan analisis, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Kemudian deskripsikan teori-teori yang telah dibaca tadi dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Kemudian ada kegunaan teori di dalam penelitian. Teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori di dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua itu adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Kemudian yang keempat, teori dalam penelitian kualitatif. Nah, dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks. Pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori. Mencermati situasi tersebut
para peneliti kualitatif menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Kemudian ada teori dalam penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan teori secara deduktif dan meletakkannya di awal proposal penelitian karena tujuannya untuk menguji atau memverifikasi teori. Teori menjadi kerangka kerja untuk keseluruhan penelitian yang nantinya akan berfungsi mengorganisasikan rumusan masalah dan hipotesis penelitian secara prosedur pengumpulan data. Kemudian ada variabel. Variabel penelitian menurut Sugiono adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Jadi variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel bebas ini itu adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif, itu dengan simbol X. Sedangkan variabel terikat atau dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen dengan simbol Y. Kemudian ada klasifikasi variabel. Nah, itu yang paling pertama ada variabel kontinu. Variabel kontinu itu adalah variabel yang nilainya dapat menempati semua nilai yang ada di antara dua buah nilai tertentu. Nah, jadi pada umumnya variabel kontinu ini diperoleh dari hasil pengukuran. Kita dapat menjumpai nilai-nilai pecahan ataupun nilai-nilai yang bulat pada variabel ini. Data yang dapat dijelaskan oleh variabel kontinu disebut data kontinu. Kemudian yang kedua itu ada variabel diskrit, yaitu variabel yang nilainya tidak dapat menempati semua nilai. Jadi nilai variabel diskrit ini selalu berupa bilangan bulat. Sehingga pada umumnya variabel diskrit ini diperoleh melalui pecahan, pencacahan, perhitungan gitu. Jadi data yang dapat dijelaskan oleh variabel diskrit disebut data diskrit. Kemudian ada kemampuan nilai yang diperoleh untuk diamati secara langsung atau tidak. Itu yang ada dua. Yang pertama itu variabel teramati. Variabel teramati merupakan variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Terus yang kedua ada variabel laten, merupakan variabel yang tidak dapat diukur atau diamati secara langsung. Untuk mengukur sesuatu yang bersifat laten tersebut, kita dapat melakukan pengamatan terhadap indikator-indikatornya.
Kemudian berapa banyak variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Jadi pada penelitian replikasi, setidaknya banyaknya variabel penelitian yang digunakan sama dengan banyaknya variabel penelitian yang dikemukakan pada penelitian yang direplikasi. Kemudian pengamatan utama dan pengamatan selintas. Jadi di dalam melakukan observasi, pengamatan terhadap variabel-variabel itu dibedakan menjadi dua, yaitu pengamatan utama dan pengamatan selintas. Jadi pengamatan utama itu dilakukan terhadap variabel yang datanya akan dianalisis. Sedangkan pengamatan selintas itu dilakukan pada variabel yang datanya tidak dimaksudkan untuk dianalisis. Kemudian di slide selanjutnya ini ada konsep. Nah, jadi konsep ini adalah berupa ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa. Nah, jadi menurut Smith and Albaum di tahun 2005 itu mendefinisikan konsep sebagai abstraksi yang dibentuk oleh suatu generalisasi sehubung dengan hal-hal khusus. Sebagai gambaran, konsep kepuasan merupakan suatu abstraksi dari pengamatan sehubung dengan fenomena psikologis yang dirasakan oleh seseorang, serta sebagai tanggapan atas objek tertentu yang dinyatakan dengan perasaan puas atau tidak puas. Kekuatan, efektivitas iklan, sikap konsumen, dan elastisitas harga adalah contoh lain dari konsep. Kemudian di slide berikutnya itu ada indikator. Jadi indikator itu adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan yang dilakukan untuk pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi setelah peneliti menentukan variabel yang akan dikembangkan, tahap selanjutnya itu adalah membuat indikator variabel. Nah, di antara tujuan terbentuknya indikator adalah untuk memastikan terhadap sejumlah teori yang mendasarinya. Juga merupakan media untuk mempermudah serta memperjelas dalam membuat formulasi sejumlah butir item yang akan dikembangkan. Kemudian ada menentukan indikator. Yang pertama itu adalah kesalahannya dalam menentukan indikator. Kesalahan dalam menentukan indikator akan menghasilkan kesalahan dalam membuat instrumen. Instrumen yang salah itu akan menghasilkan data dalam membuat instrumen tersebut. Instrumen yang salah akan menghasilkan data yang salah dan juga tidak valid. Selanjutnya, analisis dengan cara yang salah akan menghasilkan output yang salah pula. Untuk menghindari kesalahan yang bersifat fundamental, ini sebagai kuncinya ialah ketetapan dari kesesuaian dalam menentukan indikator-indikator dari masing-masing variabel. Untuk hal ini diperlukan suatu metode untuk menentukan indikator-indikator dari suatu variabel konstruk dan
menguji kesesuaian indikator tersebut dengan variabel yang dibangunnya. Kemudian ada merumuskan indikator suatu variabel. Ada dua cara dasar yang dapat digunakan untuk merumuskan indikator dari suatu variabel, yaitu menggunakan proses pengembangan indikator reflektif dan proses pengembangan indikator formatif. Proses pengembangan indikator secara reflektif itu ialah proses pengembangan mencari indikator yang sifatnya itu mencerminkan sebuah variabel konstruk. Sedangkan proses pengembangan indikator secara formatif itu adalah proses pengembangan dengan mencari indikator-indikator yang sifatnya membentuk sebuah variabel konstruk. Kemudian menguji kesesuaian indikator. Ada dua pedoman yang dapat digunakan dalam menguji kesesuaian indikator dan variabelnya. Yang pertama itu ada variabel indikator harus merupakan indikasi, tanda atau definisi dari variabel konstruk yang dibentuknya. Terus yang kedua, itu variabel indikator harus tidak boleh memiliki hubungan kausalitas dengan variabel konstruk yang dibentuknya. Kemudian di slide berikutnya yang terakhir itu ada item. Item itu adalah uji statistik yang digunakan guna menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan mengukur variabel yang diteliti. Validalitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan atau kesahihan ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Untuk mengetahui validitasnya, cara yang paling banyak dipakai itu adalah dengan melakukan korelasi antara skor yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total. Skor total itu adalah nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item. Koefisien korelasi yang tinggi itu menunjukkan kesesuaian antar fungsi item dan fungsi alat ukur keseluruhan. Baiklah semuanya, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Resa Noviasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.